Selamat sore, perkenalkan nama saya Agustinus Bayu Setiawan, Prodi Akuntansi NPM 2019 11209. Di sini saya akan menjelaskan keuntungan sebagai tujuan perusahaan. Bisnis yang sering dilukiskan sebagai to profit, product or service for a profit. Dalam rangka bisnis, pemberian gratis hanya dilakukan untuk kemudian menjual barang atau dengan cara-cara besar-besaran. Profit ini baru muncul dengan kegiatan ekonomi yang memakai sistem keuangan. Benar dikatakan Robert Salomo bahwa profit merupakan suatu hasil suatu transaksi moneter. Profit selalu berkaitan dengan kegiatan ekonomis, di mana kedua belah pihak menggunakan uang. Maksimalisasi keuntungan. Sebagai cita-cita kapitalisme, liberal profit maximization atau maksimalisasi keuntungan merupakan tema penting dalam ilmu ekonomi. Ekonomi terapan justru mencapai coraknya sebagai ilmu yang sistematik dan memiliki kerangka logis yang ketat. Karena hanya memandang keuntungan dari sebagai tujuan perusahaan, sambil melewati semua tujuan lain, mungkin artinya yang dimaksud sebagai sekedar model ekonomis yang diharapkan akan memberi arah kepada strategis ekonomi yang bisa dihasilkan. Salah besar kalau orang mengukur dengan kategori-kategori etika. Padahal sejarah mencatat di era industrialisasi, para pekerja diperalat dan diperas secara tidak manusiawi, yang kemudian makin lama dibentuk negara kesejahteraan dengan sistem jaminan sosial. Kini industri baru sebetulnya tidak boleh dikembangkan lagi tanpa sekaligus mengembangkan juga koreksian terhadap bahaya penindasan dari industri modern. 1. Masalah pekerja anak bisa diragukan lagi. Pekerja yang dilakukan oleh anak-anak merupakan topik dengan banyak implikasi etis. Tetapi masalah ini sekaligus juga sangat kompleks. Karena faktor-faktor ekonomi di sini dengan aneka macam cara bercampur dengan baur dengan faktor-faktor budaya dan sosial. Yang dimaksud di sini adalah pekerja yang dilakukan oleh anak di bawah umur demi mendapatkan uang yang digunakan untuk membantu keluarganya. Yang kedua, manfaat bagi stakeholder. Cara yang ini untuk mendekatkan tujuan perusahaan adalah melukis tujuan dari sebagai the stakeholder benefit. Konon istilah ini muncul pada tahun 1963 dalam sebuah memorandum internal dari Stanford Research Institute, California. Sukses istilah itu sebagian disebabkan karena bahasa Inggris. Di sini main kata. Istilah ini mirip dengan stakeholder, tetapi merupakan semacam kritik implit terhadap tendensi untuk selalu mengagungkan kepentingan pemegang saham atau pemilik dari suatu perusahaan. Jadi, stakeholder adalah orang atau instansi yang berkepentingan dengan suatu bisnis atau perusahaan. Jadi, Reward Freeman menjelaskan stakeholder sebagai individu
individu atau kelompok-kelompok yang dipengaruhi tercapai tujuan-tujuan tersebut. Kadang-kadang stakeholder dibagi atas pihak kepentingan internal dan pihak eksternal. Pihak eksternal adalah orang dari suatu perusahaan seperti pemegang saham, manajer, dan karyawan. Sedangkan kepentingan eksternal adalah orang dari luar perusahaan, orang atau instansi yang tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan perusahaan, seperti para konsumen, masyarakat, pemerintah, dan lingkungan hidup. Namun, dari garis pemisah stakeholder, kedua ini tidak selalu bisa ditarik dengan tajam. Paham stakeholder ini membuka perspektif namun untuk mendekatkan masalah tujuan perusahaan. Bisa dikatakan bahwa tujuan perusahaan adalah manfaat semua stakeholder. Bukan itu saja, kepentingan para pemegang saham yang harus dipertimbangkan, tetapi juga kepentingan dari semua pihak, khususnya karyawan dan masyarakat di sekitar perusahaan. Relevasi keuntungan. Bisnis menjadi tidak etis kalau peroleh keuntungan mutlak dari segi moral dikesampingkan. Manajemen modern sering disifatkan sebagai manajemen by objektif. Dan dalam manajemen, ekonomi adalah salah satu unsur yang penting, cost benefit analysis. Semua itu bisa diterima asal disertakan pertimbangan etis. Perlu ditekan, keuntungan dalam bisnis merupakan suatu pengertian yang relatif. Menurut Ronald Duska, menegaskan bahwa purpose atau motif harus dibedakan. Maksud bersifat objek dan motivasi bersifat objektif. Motivasi menjelaskan mengapa kita melakukan sesuatu, tetapi maksud membenarkan perbuatan kita itu. Maksud bisnis adalah menyediakan produk atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Keuntungan hanya sekedar motivasi untuk mengadakan bisnis. Menurut Mike DePree, membandingkan keuntungan dengan bernapas. Kita hidup tidak untuk bernapas, tetapi tidak mungkin juga kita hidup tanpa bernapas. Keuntungan kemungkinan bisnis hidup terus. Tetapi jika terjadi tujuan terakhir bisnis. Menurut Norman Bowie, membandingkan keuntungan dalam bisnis dengan kebahagiaan dalam hidup. Demikian keuntungan pun merupakan akibat sampingan dari bisnis, bukan tujuan yang sebenarnya. Beberapa cara lain yang melukiskan relatif keuntungan dalam bisnis sambil tidak mengabaikan perlunya. 1. Keuntungan merupakan tolak ukur untuk menilai kesehatan perusahaan atau efisiensi manajemen dalam perusahaan. Yang kedua, keuntungan adalah pertanda dan menunjukkan bahwa produk atau jasa dihargai oleh masyarakat. Keuntungan adalah cambuk untuk meningkatkan usaha. Yang kelima, keuntungan merupakan syarat kelangsungan perusahaan. Yang keenam, keuntungan mengimbangi resiko dalam usaha. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat sore.